Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 240. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan wa idh akhadna mitsaqakum, yaitu ingatlah kalian wahai kaum Bani Israel, tak kala kami mengambil janji dari nenek moyang kamu agar mereka mengamalkan kandungan kitab Taurat serta menerima kitab tersebut sebagai pedoman hidup mereka. Wa rafa'na fawqakumut tur. Ayat ini dinyatakan setelah ditetapkannya perjanjian agar mereka mau mengambil ketentuan-ketentuan dari perjanjian tersebut, yaitu mengamalkan isi kandungan Alkitab dengan sekuat tenaga dan penuh kesungguhan. Karena dengan diancam gunung yang berada di atas mereka akan menggerakkan perasaan dan pikiran mereka, dan akan menambah keimanan mereka terhadap kekuasaan Allah. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan isi perjanjian tersebut. Khudhu ma atainakum biquwwah. Kami katakan kepada mereka agar mengambil kitab ini, yaitu Taurat, dengan sepenuh kekuatan dan kesungguhan, serta mengamalkan isi kandungannya secara terus-menerus. Wadhkuru ma fihi. Pelajarilah oleh kalian kitab tersebut, dan janganlah kalian lupa untuk mengingat-ingat isi kandungannya, serta amalkanlah hukum-hukum yang telah disyariatkan, sebab yang demikian akan menyebabkan meresapnya isi dan makna kandungan kita ke dalam jiwa dan hati seseorang. Hal ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, ilmu itu memberi inspirasi untuk beramal. Tetapi jika hati seseorang tidak mau mengamalkannya, maka hilanglah ilmu tersebut. Seseorang yang tidak mau mengamalkan syariat dan menyia-nyiakan hukum-hukumnya sama halnya dengan seseorang yang menentang atau meragukan syariat tersebut. Orang semacam ini patut apabila digiring oleh Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta, tak mengetahui jalan keselamatan dan kebahagiaan. Dan dikala ia jumpa dengan Tuhannya, pasti ia akan mengatakan, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Artinya, berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini, kamu pun dilupakan. Sebagai kesimpulan, apabila seseorang meragukan syariat dan menyia-nyiakan hukum-hukumnya, berarti syariat tersebut tidak membekas sama sekali pada jiwanya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dengan demikian, maka isi kandungan ayat tersebut merupakan hujjah, argumentasi yang ditujukan kepada orang-orang yang hanya melakukan lafaz-lafaz Al-Quran, sedangkan hatinya sama sekali kosong dari pengambilan faedah dan nasihat-nasihat yang terkandung di dalamnya. Tujuan utama diturunkannya kitab-kitab samawi tidak lain hanyalah untuk diamalkan isi kandungannya, bukan hanya sekedar membacanya dengan mulut.
atau melakukan lafaz-lafaznya. Yang terakhir ini jauh sekali dari tujuan diturunkannya kitab ilahiyah. Imam Ghazali mengatakan perumpamaan orang yang tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran sama dengan perumpamaan salah seorang kaki tangan raja. Raja menulis surat keputusan kepadanya agar ia membangun sebuah istana pada salah satu wilayah kerajaannya untuk sang raja. Tetapi kaki tangan raja tersebut setiap hari kerjanya hanya membaca surat itu berkali-kali, dan ia sama sekali tidak pernah bekerja untuk melaksanakan perintah sang raja. Lalu, pantaskah kaki tangan raja tersebut mendapatkan penghargaan dari sang raja? Tentu saja tidak. Bahkan ia berhak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang menyia-nyiakan perintah raja yang dipercayakan kepadanya. Kemudian Allah menuturkan kepada mereka faedah mengingat Al-Quran dalam firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar dapat menjadi petuah atau nasihat bagi jiwa kalian dan dapat mengantarkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seseorang yang mengekalkan diri di dalam mengamalkan isi Alkitab, dalam jiwanya tumbuh perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian jiwanya menjadi bersih dan suci dari segala kotoran, dan kini jiwanya yang diridhoi oleh Tuhannya. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-128, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian kalian membangkang dan berpaling, tidak mau menaati perintah-perintah Allah sesudah kalian mengikrarkan janji dengannya. Dan Allah telah menampakkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya yang cukup untuk dijadikan teladan bagi orang yang mau memikirkan kekuasaan Allah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Seandainya Allah tidak mempunyai belas kasihan terhadap kalian, pasti Allah tidak akan menangguhkan siksaan terhadap kalian. Sebab kalian adalah orang-orang yang berhak mendapatkan siksaannya. Dan ketika itu kalian pasti akan hancur binasa oleh sebab kebinasaan kalian dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan maksiat. Kesimpulannya, kalian yang telah berpaling dari perintah-perintah Allah berhak mendapat siksaannya. Tetapi oleh karena sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka siksaan tersebut ditangguhkan. Seandainya tidak demikian, maka niscaya kalian akan kehilangan kebahagiaan dunia dan akhirat.